hari ini adalah ulang tahun pernikahan ketiga saya dengan Fu Yanqi. Saya tahu dia tidak akan kembali, tetapi saya tetap menyiapkan makanan seperti sebelumnya, karena hari ini adalah hari yang layak dirayakan. Ibu, 1 bulan lagi kakakmu akan kembali. Dalam sebulan ini kamu harus terus berperan sebagai dia dengan baik. Setelah semuanya selesai, saya akan memberimu 30 juta. Agar kamu bisa menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Saya mengerti. Tiga tahun, akhirnya akan berakhir. Tiga tahun lalu, pernikahan keluarga Fu dan Jiang yang kaya raya menggemparkan dunia. Sedangkan kakak kembar saya, Jiang Xiu, adalah menantu yang ditentukan oleh keluarga Fu. Tetapi tepat 1 malam sebelum pernikahan, Jiang Xiu meninggalkan surat dan melarikan diri. Ayah ibu, saya tidak ingin terikat oleh pernikahan, tetapi saya tahu ini adalah tanggung jawab saya. Berikan saya 3 tahun untuk mencari kebebasan. Saya akan kembali setelah 3 tahun. Lalu, kita harus bagaimana sekarang? Jadi, demi mempertahankan kerjasama kedua keluarga, mereka harus segera membawa pulang putri kembar yang ditinggalkan di desa sejak kecil. Membuat dia menjadi pengganti pengantin Jiang Xiu, dan orang itu adalah saya. Tuan, Nyonya, putri kedua telah datang. Ayah, ibu. Sungguh menyebalkan. Cepat bawa dia untuk mandi, lalu ganti pakaian. Sebelum pergi ke rumah keluarga Fu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan padamu. Fu Yanqi sebenarnya tidak menyukai kakakmu, tetapi dia menyukai seorang pelajar miskin yang didukung oleh keluarganya. Jadi, jika kamu menikah ke sana, hidupmu tidak akan mudah. Tapi asal kamu bisa bersikap patuh saja. Berperan sebagai kakakmu selama 3 tahun saja. Setelah itu jangan membuat keributan, jangan bertingkah. Tentu saja saya tahu tentang Fu Yanqi. Dia adalah pria terhormat paling terkenal di Beijing. Banyak wanita mengejar dia, tetapi dia hanya menyukai Pei Xiu. Sayangnya keluarganya sangat menentang hubungan ini. Pei Xing yang dingin dan angkuh memilih untuk berpisah dan pergi ke luar negeri. Saya sudah mengatakan begitu banyak. Apakah kamu mendengarnya? Saya dengar. Hari-hari setelah pernikahan lebih sulit dari yang dibayangkan. Fu Yanqi secara rutin terbang ke Paris setiap minggu untuk diam-diam melihatnya. Sedangkan saya, sebagai istri, tidak memiliki hak untuk masuk ke kamar utama. Hanya bisa tidur di kamar tamu di ujung lorong. Saya selalu berhati-hati, berusaha memainkan peran Jiang Xiu dengan baik. Demi kelancaran kerja sama dua keluarga, saya mati-matian berbuat baik pada Fu Yanqi. Kamu sudah pulang, saya membuat sup biji teratai untukmu, minumlah sedikit dulu. Apakah suhu airnya sudah tepat? Sudah bangun, mari makan. Ya. Lama-kelamaan, kabar bahwa Nyonya Fu sangat mencintai Tuan Fu mulai tersebar, dan pandangan Fu Yanqi terhadap saya sepertinya juga mulai berubah. Saya sangat bingung. Bertemu langsung. Foto Pei Xing di ruang kerja sudah tidak ada, perjalanan ke Paris setiap minggu juga dibatalkan. Merindukanmu. Dia mulai mengingat hari ulang tahun saya. Dia memberikan hadiah kepada saya. Di suatu tempat.
Bahkan dia mulai tidur bersama saya. Deep inside my heart. Saya hampir berpikir bahwa dalam pernikahan pengganti ini tumbuh perasaan yang tulus, sampai 3 bulan yang lalu Pei Xing kembali. Kamu sudah kembali. Aku akan menjemputmu. Begitu saja, semuanya kembali ke titik awal. Hati Fu Yanqi sekali lagi dikuasai oleh Pei Xing, dan aku pun menjadi bahan tertawaan di lingkaran ini. Tapi aku tidak peduli, karena aku tidak pernah mencintainya. Diam. Kamu membuatku kesulitan saat melahirkan dan mengalami pendarahan hebat. Sekarang membuatku marah lagi. Dasar pembawa sial, pengurus rumah. Kirim dia ke desa untukku. Aku kedinginan. Hubungan keluarga, cinta, apa semua itu. Yang aku inginkan hanyalah uang dan kebebasan yang mereka janjikan. Hanya tinggal 1 bulan lagi, aku bisa mendapatkan 30 juta dari 3 tahun berperan sebagai Jiang Shi, meninggalkan kota ini, dan menjalani kehidupan yang benar-benar milikku. Kirim beberapa produk sanitasi ke Night Scan, harus untuk malam hari. Baik. Fu Yanqi, kamu ingat siklus menstruasi Pei Xing lebih jelas daripada tanggal perusahaan akan go public. Pak, berapa lama perjalanan ke mertua? Biasanya perjalanan 40 menit sudah cukup. Kalau bisa sampai dalam 20 menit, aku kasih tambahan 200. Oke. Pak, berapa lama lagi? Hujan turun, macet parah. Pasti tidak bisa sampai dalam 20 menit. Masih 12 menit lagi. Ini uangnya, tidak perlu kembalian. Hei, Nona cantik, Nona cantik. Tuan Fu, hujan deras begini. Anda benar-benar menyuruh istri Anda mengirim barang itu. Dari rumah Anda ke sini setidaknya butuh 40 menit, kan? Xing sangat kesakitan. Dia pasti akan cari cara untuk mengirimnya. Benar juga. Siapa yang tidak tahu bahwa istri Anda sangat mencintai Anda? 3 tahun ini, meskipun hati Anda tertuju pada orang lain, dia tetap setia tanpa keluhan. Aku bilang, Tuan Fu, jujur saja, wanita yang sangat mencintai Anda seperti ini, selama 3 tahun ini, Anda sama sekali tidak tergerak. Xing dan dia, kapanpun, aku akan memilih Xing. Baiklah, Tuan Fu, memang setia ya. Betul. Ayo, bersulang. Gila, tepat waktu begini. Kakak ipar, kok kamu bisa jadi sehebat ini? Kenapa kamu jadi berantakan begini? Bukannya kamu bilang bisa sampai dalam 20 menit. Aku khawatir kamu cemas, jadi aku buru-buru datang.
Antar barang-barang ini ke toilet wanita, lalu pulang dan istirahatlah lebih awal. 차가워진 눈빛에 가슴을 멈춰. Siapa itu? Mengantar pembalut. Mimpi yang berlalu dalam sekejap, membeku di mata. Sebuah bintang melintas. Hem, aku ada di tanganmu, sungguh berharap kamu mengerti. Setiap detik, aku melukis kenangan. Tahun itu, kamu akan mengerti. Fu Yuanxi, apa yang kamu lakukan? Katakan, mengapa kamu menyiramkan air dingin ke Shi Ying? Kamu tahu dia sedang dalam masa haid. Apa? Di toilet, kamu menyiramkan 2 ember air dingin kepadanya. Kamu masih pura-pura. Berpura-pura beberapa bulan ini. Hanya untuk hari ini, ya? Dia sekarang demam dan dirawat di rumah sakit. Aku tidak. Apakah kebaikanku selama beberapa tahun ini membuatmu salah sangka? Aku beritahu kamu, kita hanya pernikahan politik, tidak ada perasaan sama sekali. Tidak bisa memberikannya padamu. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menginginkan cintamu. Pura-pura APA? Shen Yu saja kamu siram 2 ember penuh, tapi ke dia baru 1 baskom. Sekarang ikut aku ke rumah sakit dan minta maaf kepada Shen Yu dengan berlutut. Jiangxi, bertahanlah sebentar lagi, akan segera berakhir. Cici, aku tidak ingin melihatnya. Shi Ying, tenang saja, selama aku ada, tidak ada yang berani mengganggumu. Jiang Xiu, cepat minta maaf. Nona Pei, apakah kamu yakin hari itu aku yang menyiramkan ember air dingin kepadamu? Nona Jiang, tidak masalah jika kamu tidak ingin meminta maaf. Aku tidak pernah berpikir untuk menyusahkanmu. Aku tahu, akhir-akhir ini aku bersama Yanqi. Wajar jika kamu merasa tidak puas. Tapi kamu dan dia memang hanya hubungan pernikahan politik. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Jika bukan karena statusku dan Yanqi tidak cocok, dia juga tidak akan menjadi milikmu. Aku menyuruhmu datang untuk meminta maaf, bukan untuk memprovokasinya. Cepat minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berhenti. Karena kamu yang menyiramkan air, kamu bertanggung jawab merawatnya sampai dia keluar dari rumah sakit. Dalam gelap, tanpa cahaya untuk menyelamatkanku. Nona Pei, saya telah memasakkan makanan untukmu. Ah, ini tidak perlu kamu yang lakukan. Biar saya saja. Kamu bersihkan sampahnya. Nona Jiang, bisakah saya minta tolong untuk mengelap kaki saya?
Astaga, belum pernah melihat istri yang begitu pengertian. Sudah berapa hari ini, setiap hari merawat dengan penuh perhatian. Benar-benar jarang ditemukan. Ah, kamu tidak mengerti, ini adalah tingkat tertinggi dari cinta. Begitu mencintai wakil direktur, bahkan orang yang dia suka juga dirawat dengan sangat baik. Hanya berharap dia bisa lebih memperhatikannya. Benar-benar menyedihkan. Tuan Fu, proses keluar rumah sakit sudah selesai. Nona Pei tidak ada masalah serius. Lebih baik istirahat di rumah. Ah, benar. Beberapa hari ke depan saya akan bepergian dengan Xing, jadi jangan hubungi saya. Nona Jiang, beberapa hari ini kamu telah merawatku dengan baik. Mari kita tambahkan di WeChat. Tidak perlu, kan? Fotografer ingin berterima kasih padamu, tambahkan dia. Baiklah. Terima kasih. Yeji, mari kita pergi. Akhirnya tidak perlu lagi menghadapi mereka. Yanci membawaku ke Maladewa. Tempat ini benar-benar indah. Dia bilang nanti akan membelikanku sebuah pulau di sini. Yanci menyalakan lampion untukku di pelelangan. Menghabiskan banyak uang untuk membeli semua perhiasan yang kusuka. Apakah dia pernah melakukan hal seperti ini untukmu? Nona Pei, kamu benar-benar beruntung. Apa sih? Hari ini adalah jamuan keluarga bulanan keluarga Fu, tetapi Fu Yanci belum kembali. Ini benar-benar menarik sekali. Kenapa kamu sendirian? Di mana Yanci? Dia ada urusan, sementara tidak bisa kembali. Nyonya. Lihat ini. Jiang Xiu, ikut aku ke ruang kerja. Berlutut. Tidak berguna. Bahkan suamimu sendiri tidak bisa kamu pertahankan. Sekarang ada dua pilihan untukmu. Atau segera telepon dia untuk datang. Atau terima hukuman keluarga. Walaupun menelepon, Fu Yanci tidak akan kembali. Dan aku tidak bisa mengganggu kebersamaannya dengan orang yang dia suka. Jika dia marah, kerjasama kedua keluarga mungkin akan terganggu. Aku pilih hukuman keluarga. Ulangi sekali lagi. Aku pilih hukuman keluarga. Silakan pukul. Baik. Mau menikah tidak? Kamu mau panggil tidak? Panggil. Kamu mau panggil tidak? Kalau ibu mengganggumu, kenapa tidak memanggilku pulang? Tidak mau mengganggu kencanmu dengan Nona Pei. Kamu tidak mengerti, ini adalah bentuk tertinggi dari cinta.
Dia terlalu mencintai wakil direktur, sampai orang yang disukainya pun dia rawat dengan sepenuh hati, hanya demi mendapat satu tatapan darinya saja. Dia begitu mencintaiku. Cinta sampai rela dihukum sendiri dan tidak mau menggangguku. Aku akan terus merawatmu sampai kamu keluar dari rumah sakit. Tidak perlu. Kamu sangat sibuk. Aku bisa sendiri. Aku tahu harus bagaimana, tidak perlu kamu ajari. Ada urusan mendesak di kantor, aku harus ke kantor dulu, kamu pulang sendiri. Nona Jia, kamu lupa mengambil salepmu. Ini harus dioleskan tepat waktu setiap hari, kalau tidak akan meninggalkan bekas. Terima kasih ya. Kali ini, Direktur Fu menemanimu dari awal sampai akhir. Semangat ya. Kamu budaya, kamu tahu betapa mahalnya pakaian ini. Kamu berpakaian miskin begini, memangnya kamu sanggup ganti rugi? Apakah ini cukup? Kamu juga, keluarga Jiang dan Fu tidak memberimu uang, sehingga berpakaian sederhana seperti ini. Ayo, pilih pakaian. Oh, Bungkus semua ini. Yanqi. Ya. Bukankah kamu bilang ada rapat di kantor? Bukankah kamu bilang ada rapat di kantor? Kamu bisa saja tidak mencintaiku, tapi bagaimana bisa kamu membohongiku? Aku seharusnya tidak kembali mengganggu kalian. Ah, ini. Shii. Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana ini? Pasien mengalami pendarahan hebat, membutuhkan transfusi darah darurat. Tapi dia memiliki golongan darah RH negatif, stok darah sedang kritis. Aku punya darah RH negatif. Aku bisa donor darah. Menyelamatkan orang lebih penting. Ikut aku. Malam ini, sebenarnya seberapa besar dia menyukaiku. Ayo pergi. Bersama. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Kamu sebaiknya pulang dulu. Di sini biar aku saja. Nona Pei salah paham dengan kita. Tunggu dia bangun, aku akan menjelaskan padanya. Kamu benar-benar suka padaku? Operasi sangat berhasil. Setelah efek anestesi hilang, pasien akan bangun.
kamu sudah bangun? Kamu bawa dia ke sini, ingin aku memberi restu pada kalian. Nona Pei, kamu salah paham. Tuan Fu memang ada rapat hari itu, membawaku membeli baju hanya kebetulan saja, bukan kencan. Hubunganku dengan dia hanya perjodohan, tidak ada perasaan. Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Buktikan kalau kamu sama sekali tidak punya perasaan padanya. Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Aku ingin dia berdiri di tengah hujan. Berdiri sehari semalam. Aku ingin dia berdiri di tengah hujan. Berdiri sehari semalam. Kamu ragu-ragu. Kamu ternyata masih suka padanya. Pergi berdiri di luar. Aku tidak ingin mengatakannya 2 kali. Baik. Fu Yanji, aku tahu kamu bisa melakukan apa saja untuknya, tapi tidak kusangka kamu bisa sekejam ini. Kamu pembawa sial, kirim dia ke desa untukku. Aku dingin, aku sangat kedinginan. Tahan sedikit lagi. Sebentar lagi kita bisa pergi. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Apa maksudnya pergi? Mungkin karena demamku tinggi, jadi aku mengigau. Kamu sedang menstruasi, kenapa tidak bilang? Jika Lin Go Yun bisa menukar maaf darinya untukmu, aku lebih baik diam. Kamu benar-benar suka padaku? Bukan suka, hanya ingin menjaga hubungan 2 keluarga. Begitu Jiang Xiu kembali, aku bisa bebas pergi kemana saja. Kak Yanxi, aku sudah potongkan buah untukmu. Nona Jiang, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Nona Jiang, aku dengar kamu yang menggantikan sepatuku. Terima kasih banyak. Tapi, kita kan sepakat berdiri sehari semalam. Waktunya masih jauh kurang. Yanci, kakak, biarkan Nona Jiang menyelesaikan janjinya. Aku juga tidak ingin Nona Jiang menjadi orang yang tidak menepati janji. Keindahan yang ada di depan mata. Angin dan hujan menguranginya, warnanya menjadi lebih pudar.
Enak tidak? Ya, enak. Yancy, kakak, kamu sudah menyuapi saya lama sekali. Sangat melelahkan. Biarkan saya yang menyuapi kamu. Say. Aku angkat telepon dulu. Kadang-kadang saya benar-benar tidak mengerti kamu. Semua orang di lingkaran mengatakan kamu sangat menyukai Yancy, bersedia melakukan apa saja untuknya. Tapi bukankah cinta itu seharusnya ingin memiliki? Aku menuduhmu, menyuruhmu meminta maaf. Kamu tidak menunjukkan emosi. Dia menyuruhmu berdiri di tengah hujan. Kamu tidak menunjukkan emosi. Bahkan melihat aku dekat dengannya, kamu juga tidak menunjukkan emosi. Apakah kamu sebenarnya suka padaku? Katakanlah. Bicaralah. Menurutku kamu hanya ingin menarik simpati dari Yancy, kakak, dengan cara ini. Pergi mati. Yancy He, selamatkan aku. Shi Ying. Akhirnya kamu bangun. Tahukah kamu kalau bukan karena tim penyelamat datang tepat waktu, kamu hampir tidak bisa kembali. Lihat Nona Pei di sebelah, juga jatuh ke air. Tapi Tuan Fu tidak pernah meninggalkannya dan merawatnya seperti barang berharga. Mana keluargamu? Kenapa sudah 2 hari belum muncul? Sudahlah, lebih baik ganti obat dulu, kakimu terluka. Keluar. Kamu yang mendorong CRI ke air, bukan aku. Kamu masih ingin berkelit? Shiyu sendiri yang mengatakannya padaku. Tahukah kamu bahwa Shiyu pernah jatuh ke air ketika kecil? Dia mengalami trauma psikologis yang serius. Jiang Shiyu, dulu kamu sangat toleran. Kenapa sekarang berubah seperti ini? Keterbukaanmu sebelumnya hanya pura-pura, hanya agar tidak menghina kehormatanku, bukan? Baik, jika kamu tidak mengaku salah tidak masalah. Anggap saja menerima hukuman. Fu Yuanchen, lepaskan aku. Kamu mau apa? Kamu yang paling takut air, tapi kamu yang mendorongnya ke dalam. Aku ingat kamu punya klaustrofobia parah. Malam ini tetaplah di sini. Jangan, itu salahku. Aku seharusnya tidak mendorongnya ke air. Jangan kurung aku di sini. Shit. Walah. Apakah masih sama saat berpisah kekasih selalu berbicara lama, hanya ingin melambaikan tangan selamat tinggal tanpa cinta, tanpa dendam, tanpa harapan? Kenapa saat berbalik lagi-lagi terasa sakit di hati?
hanya bisa menggenggam tangan erat, menahan air mata agar tidak mengalir. Jiang Shengyu, bertahanlah, ini malam terakhir. Besok kamu sudah bisa pergi dari sini. Meskipun kamu punya klaustrofobia, tidak perlu menangis semalaman. Bai Xin memasukkan tikus ke dalam. Shi Ying bukan orang seperti itu. Kamu adalah tikus. Sebelum kamu datang, dia sudah menanganinya. Aku peringatkan kamu, Jiang Xiu, jika kamu berani menjebak dan menuduh Shiji lagi. Apa pendapatmu? Baiklah. Beberapa hari ini, aku harus menemani Xiu kamu sendiri di rumah. Jaga diri baik-baik. Fu Yanqi alergi susu. Ingat jangan sampai menyentuhnya. Dia benci makan ketumbar. Lambungnya tidak baik, tidak suka pedas. Setiap jam 9 malam perlu dibuatkan semangkuk sup jamur putih untuknya. Kopi yang dia minum hanya americano. Tidak boleh ditambah gula. Kemejanya harus disetrika dengan rapi. Saat tidur tidak boleh ada cahaya apapun. Xiao Ao. Nona Jiang, Anda mencari saya. Ini untukmu. Kembalikan padaku besok. Nyonya, ini apa? Lakukan saja. Baik, Nyonya jangan khawatir. Saya pasti akan menjaganya dengan baik. Tugas akhirnya selesai, Fu Yanqi. Semoga kamu bisa bergaul dengan baik dengan Jiang Xiu. Yu. Di sini, cepat. Hai sayang, oh ibu kangen sekali padamu. Adik, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu masih terlihat kampungan? $30 juta, tidak kurang 1 sen pun. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang. Terima kasih. Bagaimana? Apa, kamu sampai terlalu bersemangat? Seumur hidup mungkin kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini kan? Bisa menggantikan aku selama 3 tahun ini. Anggap saja itu keberuntunganmu. Selama 3 tahun ini kamu melakukan dengan baik, tidak ada masalah dalam kerjasama kedua keluarga. Pergilah, jalani hidup yang kamu inginkan. Kalau begitu, tidak ada apa-apa. Aku akan pergi dulu. Aku akan menemukanmu di langit yang terbakar di mana abu-abu berjatuhan dalam hidupmu. Dan langit mulai memperbaiki semuanya.